Seperti kita ketahui, saat ini kita sedang menyiapkan generasi emas untuk mewujudkan Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Salah satunya adalah untuk mengakselerasi talenta yang lahir dari perguruan tinggi, itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan berbagai peluang yang saat ini terbuka lebar melalui program Kampus Merdeka. Salah satunya adalah Wirausaha Merdeka dengan semboyan tumbuh, tangguh, teguh. Program ini merupakan program Dikjendikristek, Kemdikbudristek, dengan dukungan pendanaan dari LPDP. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan terima kasih pada LPDP atas dukungan pendanaannya. Kita tahu bahwa saat ini persentase pengangguran pendidik di Indonesia ini masih tinggi. Lulusan perguruan tinggi yang tercatat sebagai pengangguran terdidik ini mencapai 13,3%. Ini data dari Kemenaker 2022. Meskipun data BPS juga mengatakan menyebutkan angka yang tinggi, tapi berbeda dengan angka ini. Ya, paling tidak ini menunjukkan pada kita betapa besarnya persentase dari lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran. Tahun 2022 pengangguran terdidik perguruan tinggi tercatat jumlah 1,1 juta orang, di mana tercatat 235.000 orang merupakan lulusan perguruan tinggi vokasi dan 884.000 orang lulusan perguruan tinggi akademik. Perlu dicatat, setiap tahun kita meluluskan 1,7 juta sarjana dan diploma dari perguruan tinggi kita. Persentase antara lulusan dari pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi memang jauh lebih banyak lulusan pendidikan akademik, sehingga proporsi ini menunjukkan bahwa lulusan pendidikan vokasi juga masih sangat tinggi tingkat penganggurannya dari sisi persentase. Nah, ini semua tentu tantangan yang besar karena kita harapkan angkatan muda yang berpendidikan tinggi itu bisa menjadi driver di dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Sementara di sisi yang lain kita melihat wirausahawan di Indonesia hanya 3,47%, sehingga ini terendah di Asia Tenggara. Meskipun saya kurang serak dengan angka ini karena faktanya 99% usaha di Indonesia itu, pengusaha di Indonesia itu adalah UMKM memang. Jadi tapi mereka kan juga wirausahawan. Mereka bisa mengembangkan usaha minimal untuk diri sendiri dan keluarganya, dan jumlahnya ratusan juta pengusaha. Jadi hanya skalanya sangat mikro. Inilah yang harus kita scale up menjadi pengusaha-pengusaha tangguh yang tumbuh dengan kuat. Jadi kalau saya lihat sebetulnya wirausaha di Indonesia ini sangat banyak, tetapi kualitas kewirausahaan dan skalanya perlu kita amplifikasi, kita perbesar, tumbuh menjadi perusahaan-perusahaan dari pico ke mikro, mikro ke mini, mini ke medium enterprise, dan seterusnya. Nah, program Wirausaha Merdeka ini hadir untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi agar mereka punya know-how dan punya spirit untuk membangun usaha secara mandiri atau meniti karir dengan semangat entrepreneurship yang kuat. Kemudian menanamkan pola pikir dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman kewirausahaan mahasiswa, jadi experiential learning, kemudian membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi, serta meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa. Jadi 5 hal tersebut menjadi tujuan kita mengembangkan program Wirausaha Merdeka ini.
Di tahun 2022 ini sudah kita luncurkan yang pertama kalinya. Kita targetkan 10.000 mahasiswa mengikuti program ini, dan alhamdulillah pada akhirnya 11.400 mahasiswa mengikuti program Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan oleh 17 perguruan tinggi. Tadinya hanya 15, tapi dengan besarnya minat maka kita perluas jadi 17 perguruan tinggi yang diseleksi dari puluhan perguruan tinggi yang mengajukan diri sebagai host untuk program Wirausaha Merdeka ini. Ini beberapa statement dari peserta yang merasakan manfaat dari program kewirausahaan mahasiswa ini, dan beberapa sudah berhasil menjadi mengembangkan startup dan mendapatkan berbagai macam apresiasi dari dalam berbagai kesempatan. Kemudian kalau kita melihat apa latar belakang atau tujuan mereka mengikuti program Wirausaha Merdeka ini, 30% ini menyatakan ingin mempunyai pengalaman berwirausaha. Jadi ini sangat menarik. Jadi dari 11.400 mahasiswa, itu 30% memang mereka punya niat untuk mengembangkan wirausahaan sehingga ingin mendapatkan pengalaman di dalam berwirausaha. 24% ingin mengasah keterampilan sosial melalui pengalaman berwirausaha. Jadi sociopreneurship juga menjadi motif yang bagus. Kemudian faktor pemilihan program perguruan tingginya ini karena masing-masing perguruan tinggi menawarkan program kewirausahaan yang berbeda-beda, jadi ini menjadi motivasi bagi mahasiswa peserta Wirausaha Merdeka ini di dalam memilih perguruan tinggi untuk mengikuti program ini. Dan ini yang terbesar adalah kesesuaian capaian pembelajaran dengan prodi mereka, dengan kebutuhan mereka. Kemudian 16% kejelasan materi program untuk mendukung nanti setelah lulus, dan kesesuaian program dengan minat pribadi serta kejelasan alur konversi SKS. Jadi dari gambaran ini terlihat bahwa motivasi para mahasiswa mengikuti program kewirausahaan Merdeka itu lebih didorong motivasi untuk berwirausaha. Jadi ini satu hal yang sangat positif. Sangat sedikit yang concernnya utamanya pada konversi SKS, jadi sangat kecil. Dan harapan mereka mendapatkan gambaran tentang dunia kewirausahaan yang paling besar, kemudian mendapatkan pengalaman untuk melihat dunia bisnis secara langsung dan mengembangkan jejaring, koneksi, serta mendapatkan pembelajaran dari mentor. Memang program-program Wirausaha Merdeka ini mengandung elemen-elemen ini, mentoring, jejaring, dan pengalaman bisnis di dunia nyata. Dan ini yang menarik juga, mengharapkan untuk mendapatkan akses ke modal usaha. Program Wirausaha Merdeka ini merupakan program pembelajaran dan pengembangan diri untuk menjadi calon-calon wirausaha melalui kegiatan di luar kelas. Jadi kegiatannya itu di luar dunia perkuliahan ya, jadi lebih banyak berupa training, mentoring, coaching untuk membangun spirit kewirausahaan serta mendorong untuk mendapatkan pengalaman berwirausaha serta meningkatkan keterampilan para mahasiswa nanti ketika lulus untuk kepekerjaan mereka bisa lebih tinggi. Dan target di 2023 ini 12.000 wirausaha merdeka. Dan manfaat dan capaian program bagi mahasiswa peserta tentu ini memberikan pengalaman praktis, memberikan kompetensi kewirausahaan, pengalaman belajar di luar kelas, bahkan di luar kampus, serta pengakuan 20 SKS atas effortnya, dan tentu menjadi bekal untuk mereka mengembangkan masa depannya. Kemudian bagi perguruan tinggi pelaksana, ini juga menjadi bagian dari IKU perguruan tinggi, jadi memotivasi perguruan tinggi untuk berpartisipasi, dan kita berikan dukungan pengembangan program kewirausahaan melalui pendanaan dari LPDP. Serta ini bisa menjadi bagian dari kajian kita untuk pengembangan kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi, sehingga menjadikan perguruan tinggi sebagai pabrik wirausaha yang sesungguhnya.
Kemudian perguruan tinggi asal mahasiswa ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing daya kerja mahasiswa di bidang kewirausahaan, serta memberikan gambaran pengalaman praktis pengembangan kewirausahaan. Ini 2 IKU yang menjadi yang relevan dengan ini, yaitu kepekerjaan lulusan dan jumlah mahasiswa yang mengikuti program MYKM. Ini pelaksanaannya mulai dari seleksi, kemudian setelah perguruan tinggi terpilih, perguruan tinggi pelaksana terpilih, dan ini berdasarkan track record perguruan tinggi tersebut, serta relevansi dari programnya. Kemudian kita pilih perguruan tinggi yang layak menjadi penyelenggara, kemudian kita umumkan, dan mahasiswa mendaftar, kemudian diseleksi, kemudian dilaksanakan programnya di tahun 2023 ini. Ini gambaran model-model program. Jadi perguruan tinggi pelaksana program ini mendesain program, kemudian menyiapkan materi-materi untuk trainingnya, serta menyiapkan mentor coach yang tidak hanya dari perguruan tinggi, tapi utamanya justru coach dari luar perguruan tinggi, para mentor, para coach praktisi, sehingga tidak hanya teori, tapi betul-betul dari pengalaman nyata dari para mentor dan coach ini. Minimum 50% adalah mentor-mentor ini. Dan targetnya adalah peserta program. Sebagai pelaksana program, perguruan tinggi harus memiliki program yang disusun. Itu harus ada pre-immersion, ada immersion, dan post-immersion. Jadi pertama memprofilkan mahasiswa, kemudian melatih mereka sesuai dengan kebutuhan, dan post immersion apa yang dihasilkan dari pelatihan tersebut itu kita harapkan tidak berhenti di situ, tapi bisa berlanjut ke dalam pewujudan ide inovasi dalam pengembangan program-program kewirausahaan. Pre-immersion ini kira-kira 4 minggu dengan materi-materi kewirausahaan tentang entrepreneurial attitude, skill, dan mindset. Kemudian prosesnya melalui pembelajaran dan keterampilan dasar kewirausahaan, pengetahuan dan keterampilan dasar kewirausahaan. Hasilnya mahasiswa memiliki knowledge, know-how tentang pola pikir kewirausahaan, serta memvalidasi ide bisnisnya menjadi satu ide yang operasional. Dengan outcome, terbentuk growth mindset bagi mahasiswa, knowledge tentang kewirausahaan, dan memahami, mengobservasi tentang kewirausahaan, serta ide creation, penciptaan ide untuk kewirausahaannya. Yang kedua ini yang penting, immersion, melalui mentorship dan onboarding di UKM, ini kegiatan mahasiswa dalam ini kewirausahaan. Kemudian pendalaman pengetahuan proses bisnis dan mentoring di UKM, sehingga harapannya nanti mahasiswa akan mampu untuk menerjemahkan ide yang sudah dikembangkan tadi ke dalam model bisnis, serta melakukan prototyping, implementasi ide tersebut di dalam suatu bisnis. Outcome-nya dalam bentuk generation of idea, kemudian model bisnis, prototyping, validasi produk, dan entrepreneurial invention. Kemudian pada tahap berikutnya, post immersion, ini inkubasi bisnis dari mahasiswa, ide mahasiswa tadi. Kemudian melalui coaching dan pengembangan produk bisnis serta analisa pasar, sehingga mahasiswa akan mampu untuk melakukan validasi produk yang telah dirancang tadi dengan validasi terhadap pasarnya. Outcome-nya, mereka akan mempunyai suatu ide bisnis yang sudah tervalidasi pasarnya, bisa melakukan FS, serta entrepreneurial self-efficacy, keyakinan diri bahwa bisa berwirausaha, serta punya attitude kewirausahaan. Kompetensi dasar mahasiswa diharapkan perguruan tinggi yang menyelenggarakan ini memberikan berbagai kompetensi ini: entrepreneurial mindset, entrepreneurial attitude, skills, self-efficacy, dan entrepreneurial intention. Ukuran capaian pembelajarannya juga sudah kita rancang untuk mindsetnya itu mampu untuk mengidentifikasi peluang, mengevaluasi peluang tersebut, dan mengambil tindakan atas peluang tersebut. Membangun intensi untuk menjadi wirausaha, NH-nya kuat, kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan negosiasi,
teamwork dan collaborative skill-nya, entrepreneurial attitude, capaian pembelajarannya berupa kemampuan untuk merespon informasi, peristiwa, dan peluang yang ada dengan gambaran kompetensinya, design thinking mastery, creative and innovation thinking, long-term vision, agile mindset, critical thinking, dan strategic initiative. Kemudian kreativitas, thinking out of the box. Skill kewirausahaan, mampu untuk membuat perencanaan dan membentuk usaha bisnis baru yang inovatif untuk diri sendiri maupun kelompok, sehingga mereka punya kompetensi untuk menginisiasi suatu bisnis, kemudian melakukan perencanaan dan strategizing, meng-create ide-ide bisnis, model bisnis, serta prototyping, serta validasi. Melalui rangkaian tersebut, kita harapkan mahasiswa akan mempunyai entrepreneurial self-efficacy, sehingga punya kepercayaan diri untuk menginisiasi suatu usaha, personal branding, risk management, problem solving, dan decision making, dan intention untuk mereka bisa mewujudkan apa yang sudah diideakan itu menjadi suatu bisnis yang nyata. Dari desain programnya sendiri kita serahkan pada perguruan tinggi, dan itu bagian yang dikompetisikan. Objektifnya memantik minat dan pengalaman mahasiswa untuk berwirausaha dengan programnya merupakan model pendidikan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha dari yang sudah berjalan selama ini. Jadi sukses storiesnya, program yang mampu memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam berwirausaha dan memberikan dampak jangka panjang bagi lulusan maupun perguruan tingginya. Kemudian proses program knowledge aspeknya, skills aspeknya itu tentu mengikuti konsep taksonomi Bloom, dan output utamanya adalah peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan. Profil perguruan tinggi pelaksana ini bagian dari yang dinilai, jadi profil perguruan tingginya ini 30%. Kemudian program yang sudah yang diusulkan ini bobotnya 40% dan pengelolaan programnya 30%. Ini lini masanya saat ini sudah berjalan ini, jadi mulai dari pendaftaran perguruan tinggi, seleksi, dan seterusnya. Saat ini sudah sampai pada tahap selanjutnya di sini. Jadi sampai di sini sekarang sudah mulai penetapan mahasiswa peserta untuk nanti mengikuti program kewirausahaan. Ini syarat dari perguruan tinggi pelaksana, jadi memiliki bidang pengembangan kewirausahaan mahasiswa serta memiliki rekam jejak yang bagus di dalam program kewirausahaannya maupun mahasiswa lulusannya, dan mampu menyelenggarakan program untuk minimal 300-400 orang mahasiswa, baik dari dalam maupun dari luar perguruan tingginya. Jadi ada model pembelajaran yang baik untuk kewirausahaannya dan bersedia untuk mengalami program pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rancang melalui program Wirausaha Merdeka ini dan dituangkan di dalam proposal, serta menyusun program tersebut sehingga bobotnya setara dengan 20 SKS, kira-kira 900 jam pembelajaran aktivitas learning activity. Syarat mahasiswanya ini mahasiswa diploma maupun sarjana, minimal semester 3 dengan penyerahan SKS sampai 20 SKS, tidak sedang skripsi, tidak mengambil mata kuliah perguruan tinggi asal selama mengikuti program sehingga tidak double aktivitas, dan ada rekomendasi dari Kaprodi atau pimpinan perguruan tinggi bidang akademik, dan bersedia mengikuti program secara penuh waktu, bukan setengah-setengah. Pendanaan melalui LPDP, dan penerima dana adalah penyelenggara program tersebut, dan bentuk pendanaannya adalah dalam bentuk SPP bagi peserta, dan pencairan dananya dalam diberikan secara bertahap.